Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, sobat fitness mania dimanapun berada. Saya Irfan di channel Mas Irfan. Sorry, mohon maaf. Kalau bos Mas Irfan adalah akun TikTok saya. Nah, seperti janji saya sudah salin. Kali ini izinkanlah saya sharing terkait dengan protein real food harian ya, yang bisa dikatakan kalau teman-teman bisa mudah menemukannya, bisa mudah mendapatkannya, murah meriah. Tetapi kalau kita penyajiannya kurang tepat, terutama bagi mereka yang masih belum pernah sama sekali akan mengalami seperti gangguan pada pencernaan biasanya. Urusannya nih perut ini. Ini dia teman-teman. Nah, pastinya tahu sudah apa ini adalah, yaitu betul. Ini adalah telur ayam. Telur ayam mentah. Bentar saya setting dulu. Telur ayam ini teman-teman. Jadi kalau ini masih mentah ya. Jadi kalau ini hitungannya kurang lebih berapa? 11 gram protein ini. Insya Allah ya, kurang lebih begitu. Karena dengan kuningnya dan juga putihnya jadi satu. Nah, terus bagaimana Mas Irfan kaitannya dengan yang sudah disampaikan tadi? Nah, kaitannya begini teman-teman. Karena ini juga ada pengalaman dari teman saya sendiri. Jadi beliau itu seorang Pak Guru juga, malah sharing kepada saya. Mas Irfan, saya saya selama ini semenjak latihan 2 bulan, jadi beliaunya tuh sudah latihan 2 bulan. Saya tidak pernah mengkonsumsi protein yang yang fokus untuk membangun massa otot ya, misalkan daging, kemudian misalkan dia juga suplemen juga tidak pakai. Nah, beliau itu bercerita bahwa dia mengkonsumsi telur direbus, telur ayam kampung, tapi bukan telur ayam ini. Ini kalau di sini katanya telur ayam Australia. Ya, enggak tahu kenapa kok bisa dinamakan telur ayam Australia. Jadi beliau rebus, kemudian dimakan. Apa yang terjadi karena beliau tidak pernah makan telur direbus, akhirnya apa yang terjadi? Mual katanya, setelah masuk dalam perut mau keluar lagi. Dicoba dipaksa 1 butir. Nah, setelah itu cerita, saya nggak akan mau lagi makan telur ayam yang direbus. Akhirnya saya dikasih 10 butir. Alhamdulillah rezeki bagi saya. Ya, ini terkait juga dengan ilmu ya teman-teman, sharing. Makanya izinkanlah saya juga sharing sedikit-sedikit ya. Jadi namanya orang kalau misalkan belum pernah biasa mengkonsumsi telur, apalagi biasanya dia makan digoreng ya, kemudian juga dicampur dengan mie, jarang langsung makan yang direbus, kemungkinan terjadi karena memang mau mual karena dari bau amis telur ini ya. Pasti teman-teman juga mungkin ada pengalaman yang masih belum pernah makan telur kemudian direbus, akhirnya terjadi semacam perut tidak enak lah, gangguan pencernaan. Nah, perlu ketahui teman-teman, jadi telur ini memang ada bakteri yang namanya salmonella teman-teman. Jadi bakteri salmonella ini juga secara penelitian ya, saya cuma lewat baca saja, memang kalau kita mengkonsumsi telur mentah kemungkinan itu ada bakteri salmonellanya. Bakteri salmonella ini kalau ketika kita mengkonsumsi yang berlebihan, kaitannya dengan pencernaan. Pencernaan yaitu bisa dikategorikan nanti keracunan makanan. Apakah berbahaya ya? Kalau misalkan dibiarkan, disepelekan, diremehkan, pastinya akan berbahaya. Nah, terus bagaimana enaknya Mas Irfan kita konsumsi seperti ini? Kan sudah saya sampaikan kepada teman-teman di sini ya. Saya taruh dulu. Saya minum dulu teman-teman. Jadi saya sampaikan buat pada teman-teman di sini, kalau misalkan teman-teman tidak terbiasa, kemudian memaksa karena hanya untuk ingin pemenuhan kebutuhan protein dipaksa, akhirnya terjadi pergolakan. Ya, badan memang otot memang butuh protein yang bagus, tetapi karena kita pengecap indera perasa kita masih belum terbiasa, apa yang terjadi? Terjadinya pergolakan dan itu dikirim ke sinyal ke otak. Nah, otak kita juga akan mengirim sinyal, wah ini kok tidak enak makanan apa. Terjadilah kemudian penolakan.
dimuntahkan. Nah, terus bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan? Gini teman-teman, sekali lagi jangan fokus sama apa yang kita makan. Karena kalau misalkan teman-teman fokus sama protein hari ini saya harus apa, protein hari ini harus saya diapakan, dimasak, digoreng, dicampur apa bumbunya, garamnya bagaimana. Nah, akhirnya mindset kita akan fokusnya ke sana. Ya. Istilahnya secara gampangnya makan apa adanya, sudah makan apa adanya. Buat teman-teman yang lagi bulking ya, minimal 5 sampai 6 kali makannya minimal. Kemudian apa lauk pauknya yang murah meriah? Ya itu sudah tahu, tempe, telur. Bagaimana cara penyajiannya? Digoreng, tidak perlu macem-macem sampai direbus, kemudian nyoba-nyoba, apalagi sampai konsumsi mentahan. Nah itu ya kemungkinan sudah nanti dapat perut tidak enak, tidak nyaman, kemudian malah otot juga malah nyusut. Kenapa? Karena stres yang berlebihan. Makanya buat teman-teman sudah fokus dulu sama protein murahan, protein makanan harian. Kenapa? Karena kita tidak sedang berkompetisi, karena kita tidak sedang dikejar target. Kita kan tidak mau ikut latihan, tidak mau ikut tanding, tidak mau ikut body contest ataupun lomba-lomba yang lainnya, kan tidak. Makanya sudah nikmati saja. Kalau misalkan terpenuhi dalam satu harinya 2 kali berat badan teman-teman, alhamdulillah. Ya, kalau misalkan tidak terpenuhi ya sudah. Yang penting teman-teman tuh sehat, melakukan olahraga dengan senang, hasilnya juga buat hati nyaman, mood juga pembawaan riang, itu saja sudah teman-teman. Karena banyak mindset teman-teman fokusnya di sana. Saya proteinnya seperti ini, kenapa kok latihannya kok tidak maksimal? Nah, akhirnya yang terjadi masalah, akhirnya yaitu sudah stuck di tempat, jalan di tempat. Memang namanya saya juga olahragawan ya, fitness mania, namanya kebutuhan protein itu memang nomor 1 teman-teman, nomor 1. Apalagi sekarang banyak yang menawarkan lewat jalur instan ya, banyak sekarang. Dan juga banyak yang mindset yang keliru ya. Kalau dia sudah pakai itu, badannya akan lebih cepat jadi. Nah makanya tidak usah mendengar hoax ataupun statement-statement seperti itu teman-teman. Itu termasuk melemahkan mindset kita. Nah itu, dan saya juga pengalaman buat teman-teman sharing ya, saya pernah mengkonsumsi telur mentah. Saya meniru para atlet-atlet ya, saya tiru, yaitu saya konsumsi telurnya saya buang. Telurnya saya buang, kuningnya saya konsumsi putihannya. Saya nyoba 1 hari 5 butir, nyoba 3 hari. Jadi dalam 1 hari 5 butir, saya coba 3 hari, pas masuk 4 hari saya pusing teman-teman. Saya pusing, kemudian saya tidak bisa tidur, sulit tidur, dan mata saya merah, kanan kiri saya merah. Istri saya yang khawatir, ayo mas dibawa periksa saja. Istri saya ngetir karena saya sudah pusing teman-teman. Saya kemudian ke dokter, diperiksa. Nah akhirnya apa katanya Pak Dokter? Mas Ervan ini terlalu banyak mengkonsumsi protein mentah dari telur. Bahaya kalau Mas Ervan nanti bisa selama 1 minggu berturut-turut mengkonsumsi telur mentah ya, maka Mas Ervan akan katarak. Astagfirullahaladzim kan, katanya. Saya juga kaget. Wah, makasih dok sudah diingatkan ya. Ini juga pengalaman buat pelajaran juga buat teman-temannya Mas Ervan, sampaikan. Oh siap dok. Nah, makanya itu teman-teman, jadi sekali lagi mindset kita di sini, kita jangan fokus sama apa yang kita konsumsi, apa yang kita harus makan. Jangan, sudah latihan, sudah nikmati. Kalau misalkan teman-teman ada rezeki ya sudah beli, buat persediaan untuk daging, buat persediaan untuk ayam ataupun telur yang murah-murah saja. Jangan fokus wah karena dia pakai ini saya harus juga pakai. Akhirnya ada rasa ambisi ya, padahal kita, sekali lagi saya sampaikan di sini, kita perjalanan fitness kita beda-beda tiap orang ya. Ada yang dimudahkan dari segi finansial, ada yang dimudahkan dari segi latihan, ada yang dimudahkan dari segi semangat, ada. Apa itu ya, seperti kita ini, saya semangat, teman-teman semangat, walaupun proteinnya murahan, apa adanya, murah meriah ya, tetapi kita semangatnya yang tidak ternilai. Nah seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman jika terlalu banyak keliruan ucapan atau penyampaian yang kurang tepat. Mohon maaf, hanya sharing saya di sini teman-teman, karena
Sekali lagi, mindset kita terbentuk dari dari rasa dari dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, kita mau apa latihan, mau dibawa kemana. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.